Sosok Silver Rayleigh adalah salah satu karakter yang cukup digemari oleh para fan One Piece. Bagaimana tidak, Rayleigh yang merupakan mantan wakil kapten dari Raja Bajak Laut Goldie Roger ini menjadikan sosoknya yang sangat disegani oleh para bajak laut berkat kekuatannya. Bahkan saat kilas balik ketika pertarungan bajak laut Shirohige melawan bajak laut Goldie Roger, Rayleigh dengan mudahnya menahan serangan Marco hanya dengan satu jarinya. Tak heran jika di era bajak laut baru ini pun Rayleigh masih tetap eksis di mata para bajak laut. Meskipun Rayleigh sendiri telah menyatakan bahwa dirinya telah pensiun dari dunia bajak laut dan kini memutuskan untuk menjadi seorang tukang cat kapal. Nah, menariknya ketika Admiral Kizaru berada di Sabaody, Rayleigh pernah menyelamatkan anggota bajak laut topi jerami dari kejaran Admiral Kizaru. Selain itu, Rayleigh juga pernah meminta kepada Admiral Kizaru untuk merobek poster buronannya. Entah apa maksudnya, tetapi kemungkinan sih Rayleigh ingin menikmati masa tuanya. Namun, permintaan tersebut jelas ditolak oleh Admiral Kizaru. Duel di antara mereka pun tak dapat terhindarkan. Nah, dari sini kita semua telah melihat bagaimana seorang Silver Rayleigh dapat dengan mudahnya mengimbangi kekuatan Admiral Kizaru. Bahkan Kizaru pun cukup kesulitan untuk mengalahkan Silver Rayleigh. Tentu hal ini membuat kita semua teringat tentang perkataan Monkey D. Garp, di mana Garp pernah mengatakan bahwa tidak cukup hanya mengandalkan satu admiral saja untuk menangkap Silver Rayleigh. Butuh lebih banyak pasukan dan admiral untuk menyeret Silver Rayleigh masuk ke Impel Down. Ya, meskipun sudah di usia tuanya, Rayleigh membuktikan kelasnya sebagai seorang mantan wakil kapten dari Raja Bajak Laut Goldie Roger. Yang lebih gilanya lagi sih, ketika time skip, lebih tepatnya saat Rayleigh melatih Luffy, Rayleigh menunjukkan kekuatan haki tingkat tinggi miliknya. Kita semua telah diperlihatkan bagaimana penguasaan dari ketiga jenis haki yang dimiliki oleh Silver Rayleigh, mulai dari Bushoku Haki, Kenbunsoku Haki, dan Housoku Haki atau Haki Raja yang begitu amat sempurna. Di mana kekuatan Housoku Hakinya saja bisa dia targetkan kepada korbannya untuk dibuat tidak sadarkan diri. Kemampuan Bushoku Hakinya pun sudah berada di level tinggi, di mana dia bisa menghancurkan benda atau apapun dari dalam. Konsepnya sih sama seperti dengan teknik Ryo yang diajarkan kakek Hyogoro kepada Luffy saat di negeri Wano. Kekuatan Kenbunsoku Haki yang dimiliki oleh Rayleigh pun tak kalah hebat. Rayleigh bisa merasakan emosi dan juga keberadaan seseorang. Rayleigh dapat mengetahui berapa jumlah musuh atau jumlah lawannya tanpa perlu melihat secara langsung. Dan yang lebih gilanya lagi, Rayleigh dapat menyembunyikan aura keberadaannya. Nah, pada episode One Piece 870, kita telah melihat bagaimana Bondsman Gear 4 milik Luffy tidak ada apa-apanya bagi Rayleigh. Rayleigh bahkan dapat dengan mudahnya menghajar Luffy. Padahal kita semua tahu, Bondsman milik Luffy ini mampu mengalahkan Cracker yang merupakan Sweet Commander Yonko Big Mom. Itu artinya kekuatan Silver Rayleigh di masa tuanya ini masih mendekati kekuatan seorang Yonko. Nah, dari semua itu ada satu hal menarik yang membuat Mimin sebenarnya sih penasaran dengan sosok Silver Rayleigh, yaitu di mana dia memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan. Sebenarnya apakah ada kisah tersendiri dari julukannya itu, atau mungkin hanya sekedar sebuah julukan saja? Dan bagaimana dia bisa mendapatkan julukannya tersebut, mengingat seperti Monkey D. Garp yang memiliki julukan sebagai pahlawan angkatan laut, memiliki kisahnya tersendiri yang menjadi asal-usul dijuluki sebagai pahlawan angkatan laut. Singkatnya sih, Garp berhasil menyelamatkan para angkatan laut dari pertempuran melawan bajak laut Rocks. Namun sebenarnya Garp sendiri tidak ingin disebut sebagai pahlawan angkatan laut karena dia merasa berkat Roger juga dia berhasil mengalahkan bajak laut Rocks, yang merupakan bajak laut legenda yang sangat ditakuti ketika di eranya dulu. Lalu ada juga Yonko Kaido yang memiliki julukan sebagai Yakuzu, yang kalau diartikan ke dalam bahasa Indonesia memiliki arti 100 binatang. Di mana hal ini juga menggambarkan kelompok bajak lautnya yang kebanyakan adalah pengguna kekuatan buah iblis Yoan. Lantas, bagaimana dengan Silver Rayleigh yang memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan? Nah, jika kita melihat kembali di mana pertama kalinya Roger bertemu dengan Rayleigh, Rayleigh pernah berkata kepada Roger sedikit tentang masa lalunya. Rayleigh mengaku bahwa rumahnya terbakar habis dan dia terpaksa harus mencuri sebuah kapal untuk dijadikan sebuah tempat tinggalnya.
Nah, dari sini ada sebuah petunjuk kecil, yaitu rumahnya yang terbakar habis. Entah disengaja oleh seseorang yang tidak suka kepada Rayleigh atau tidak. Tetapi jika kita mengasumsikan bahwa Rayleigh sudah memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan pada waktu itu, kemungkinan besar Rayleigh berkecimpung di dunia bawah, dalam arti dunia kegelapan. Sama seperti halnya Doflamingo. Jadi ada kemungkinan jika Rayleigh saat bermain di dunia bawah, dia sangat aktif dan terkenal memainkan perannya. Kita tahu bahwa di dunia bawah dikenal sebagai sarangnya mafia. Pasti akan ada banyak kelompok yang tidak suka jika ada seseorang yang menang dalam persaingannya. Seperti halnya salah satu supernova yaitu BG. Dalam kisah flashbacknya kita semua telah melihat bagaimana BG menghabisi siapa saja yang menjadi musuhnya di dunia bawah. Nah, bisa jadi alasan kenapa rumah Rayleigh terbakar karena adanya musuh yang tidak senang kepada Rayleigh karena dia telah kalah bersaing dalam dunia bawah atau dunia kegelapan. Selain itu, yang menarik di mana pertemuan pertama Rayleigh dan Roger bukan terjadi di Lockton atau wilayah yang pernah dikunjungi oleh Luffy. Jika kita melihat dari bentuk bangunan dan struktur tanah yang ada di Lockton, Lockton sendiri cenderung memiliki bangunan yang banyak. Ya, kita anggap saja jika pertemuan mereka berdua kemungkinan besar berada di sebuah pelabuhan di mana Roger berasal. Ketika itu Roger dan Rayleigh diperlihatkan langsung bertemu dan bertanya tentang siapa namamu. Dan Rayleigh pun hanya menjawab singkat namanya. Kemudian Roger menyahut dan mengatakan bahwa ini adalah sebuah takdir yang baik untuk kita bertemu. Dan kemudian Roger bertanya kepada Rayleigh, apakah kau mau menaklukkan dunia bersama-sama? Meskipun Rayleigh awalnya menganggap hal tersebut adalah ide bodoh, namun dia tetap yakin kepada Roger. Nah, mulai dari sini petualangan mereka berdua pun dimulai. Pelan-pelan lautan yang ada di dunia One Piece mulai mereka taklukkan. Semua musuh-musuh yang kuat yang mereka temui pun dengan mudahnya dapat dikalahkan oleh kelompok bajak laut Goldie Roger. Singkat cerita, selama bertahun-tahun berpetualang dengan bajak laut Goldie Roger, akhirnya Rayleigh pun dapat mendampingi kaptennya tersebut menemukan sesuatu yang selama ini mereka cari. Ya, Locktail, sebuah pulau terakhir yang ada di dunia One Piece, di mana sebuah kebenaran tentang sejarah di masa lalu dan harta karun One Piece berada di sana. Tentu inilah yang menjadi alasan kenapa Roger memiliki julukan sebagai Raja Bajak Laut. Bukan karena dia kuat dan berhasil mengalahkan musuh-musuhnya, melainkan dia berhasil menemukan kebenaran tentang sejarah dunia yang hilang atau Void Century. Oleh sebab itu, pemerintah dunia menjulukinya sebagai Raja Bajak Laut karena dari sekian banyak bajak laut yang ada, hanya Goldie Roger lah yang telah berhasil menemukan apa yang selama ini telah disembunyikan oleh pemerintah dunia. Tentunya, Rayleigh yang merupakan wakil kapten di kelompok bajak laut Goldie Roger juga mengetahui tentang semuanya yang ada di Locktail sampai saat ini. Nah, bisa jadi julukannya si Raja Kegelapan karena dia orang yang sampai saat ini telah mengetahui tentang kegelapan dari pemerintah dunia. Selain itu, Rayleigh yang dikatakan telah pensiun dari dunia bajak laut, mungkin ini bisa menjadi sebuah petunjuk kalau sebenarnya dia bersembunyi dalam sebuah kegelapan. Sampai tiba waktunya, ada seseorang yang akan memulai untuk berperang melawan pemerintah dunia. Mengingat, Roger pernah mengatakan ketika dia sampai di Locktail bahwa dirinya terlalu cepat menemukan kebenaran tentang Void Century. Nah, jadi kesimpulannya, sebelum bertemu dengan Roger, Rayleigh sebenarnya sudah berkecimpung di dunia bawah atau dunia kegelapan. Oleh karena itu, banyak orang yang merasa tersaingi dengan dirinya. Otomatis ada sebuah kelompok yang kemungkinan besar tidak suka dan membakar rumah Rayleigh. Lalu Rayleigh merupakan orang nomor 2 di kelompok bajak laut Goldie Roger, pasti mengetahui tentang kebusukan atau kegelapan dari pemerintah dunia dan memutuskan untuk bersembunyi di balik kegelapan pemerintah dunia itu sendiri sampai ada seseorang yang dirasa tepat yang akan memulai peperangan dengan pemerintah dunia. Nah, itu tadi alasan kenapa Silver Rayleigh memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan. Jadi, bagaimana menurut nakama semua? Kira-kira apa yang menjadi alasan kenapa Silver Rayleigh memiliki julukan sebagai Raja Kegelapan? Oke, jika kalian punya pendapat lain, silahkan berikan komentar kalian di kolom komentar.
Sekian pembahasan video kali ini, dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Terima kasih.